أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini karena maghrib itu terhitung malam, ya kita bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan kewajiban malam kita didahului dengan salat maghrib secara berjamaah. Ada hal yang penting untuk direnungkan apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Kalau kita sekolah, bagian besar pernah sekolah ya. Kalau santri atau murid ditanya waktu apa yang paling menarik kalau orang sekolah atau kuliah, kalau santri waktu apa yang paling bahagia? Kalau kita sekolah, apalagi jam terakhir, kalau tidak ada guru, bahagia tidak? Jujur saja. Ya pasti bahagia. Kenapa bahagia? Walaupun ada keinginan belajar, tapi kalau guru berhalangan, dan itu pasti ada, kenapa bahagia? Karena pulang. Iya kan? Kalau santri belajar, waktu paling bahagia kalau libur kan? Kenapa bahagia? Karena mau pulang. Kalau orang merantau, apalagi menjelang Idul Fitri, mudik, bahagia tidak? Kenapa bahagia? Karena mau pulang. Iya kan? Mau pulang. Jadi sudah dibayangkan kampung begini, begini, begini. Kalau ketemu orang tua begini. Bagi-bagi oleh-oleh, hadiah, cerita, pengalaman, segala macam. Tapi ada satu pulang orang tidak ada yang mau. Apa itu? Padahal pulang itu bahagia. Apa orang tidak mau pulang? Pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mau mati. Padahal itulah hakikatnya pulang. Kalau pulang itu membahagiakan, harusnya menyambut kematian itu, ya itulah yang paling membahagiakan. Kalau bertemu bapak ibu bahagia, melihat kampung halaman bahagia, melihat pemandangan yang indah bahagia,
Kira-kira bagaimana bahagianya kalau bertemu dengan yang menciptakan semuanya itu, termasuk diri kita. Tapi sebagian besar kita, bahkan seluruh kita, itu tidak mau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak mau pulang? Kalau santri pulang, kalau dia pergi belajar pasti ditanya, apa yang kamu bawa pulang? Hah? Kalau orang belajar, tidak mungkin pulang bawa duit. Ya, tidak mungkin pulang bawa macam-macam ya. Tapi pulang bawa ya ilmu. Karena itulah yang dia cari. Jadi kalau penuntut ilmu, kalau dia tidak dapat ilmunya tidak mau pulang. Ini santri ya. Jangan pulang kalau tidak bawa ilmu. Karena itu tujuannya dia pergi. Kalau orang merantau belum sukses, tidak mau pulang. Biar mudik, biar lebaran. Kenapa dia malu? Tidak bawa oleh-oleh, tidak bawa hadiah, tidak bawa apa yang bisa dilihat oleh keluarganya bahwa dia merantau itu sukses. Kalau kita orang mukmin tidak mau pulang. Kenapa tidak mau pulang? Karena amal kita yang belum bisa dijadikan bekal untuk pulang. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita waktu-waktu tertentu. Walaupun semua waktu itu adalah ya, kesempatan untuk memperbanyak bekal. Supaya ada yang dibawa pulang. Ya. Tapi kebanyakan kita yang selalu mau dijadikan oleh-oleh, apa yang nampak oleh mata atau apa yang enak didengar oleh telinga atau yang lain-lainnya ya, yang biasanya orang jadikan oleh-oleh untuk pulang. Tapi orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia harus siap. Karena untuk mendapatkan ilmu itu butuh kesiapan. Tidak semua orang yang menuntut ilmu bawa pulang oleh-oleh ilmu, iya kan? Sebagaimana tidak semua orang yang merantau sukses di tanah rantau ya. Harus ada persiapan-persiapannya. Jadi kalau kita orang mukmin, ya persiapan yang paling besar, yang paling kuat itu persiapan rohani. Ya, persiapan rohani. Bukan persiapan fisik, tapi persiapan rohani. Namanya orang gagal karena tidak siap mental. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Karena itu ada cerita yang menarik. Ada seorang ulama dari India mau datang ke Saudi. Saudi ya pasti pengen umroh. Kalau musim haji ya pengen menunaikan ibadah haji. Tapi minimal kalau bukan bulan haji, minimal umroh. Karena dikenal ilmunya, maka sebagian orang, ya sebagaimana kita di sini, siap-siap. Oh ini mau datang ulama, kamu mengambil ilmu yang banyak.
buatkan jadwal, buatkan kajian spesial. Ya, dibuatkan jadwal yang banyak, maka sang ulama ini menolak. Menolak. Cukup 1 atau 2 kali saja pertemuan. Tidak usah padat begitu. Akhirnya panitianya tanya, ya Syekh, bukankah memberi manfaat untuk orang banyak itu lebih afdol, ya, lebih afdol daripada ya untuk diri sendiri. Ya bahasanya begitu. Kalau bahasa eh, ilmiahnya dia bilang, bukankah amalan yang mutaaddi itu lebih afdol daripada amalan lazim. Yang pernah belajar ada fi'il mutaaddi kan? Yang butuh objek, ya. Kalau fi'il lazim tidak butuh objek. Nah, jadi seakan-akan untuk diri sendiri saja. Kalau kamu hadir di sini, banyak orang yang butuh taklim, banyak butuh pelajaran. Kalau kamu datang sendiri tidak mengajar, berarti kan kurang manfaatnya. Ya. Tapi kalau kamu mengajar, siapkan jadwal yang banyak, kan manfaatnya lebih banyak. Maka beliau menjawab jawaban yang ringkas, karena dia sudah tua. Ya bunayya, laulal lazim ma hasalal muta'addi. Wahai anakku, panggil anak. Kalau tidak ada yang lazim, tidak ada fi'il yang lazim, tidak ada yang muta'addi. Kalau tidak ada orang menyiapkan dirinya diri sendiri, ya bagaimana mau memberi manfaat kepada orang lain? Ya, jawaban yang ringkas tapi sangat mendalam. Ya, artinya betul bahwa amalan yang muta'addi itu yang bermanfaat secara umum itu lebih afdal, tapi tidak selalu berlaku mutlak. Saya datang di sini mau memperbaiki diri. Saya mau ibadah, saya mau umroh, saya mau macam-macam ibadah. Supaya ya diri saya mendapatkan manfaat. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amalan yang mutaaddi itu didahulukan atas amalan yang lazim, tapi bukan secara mutlak. Manfaat yang lebih kepada orang lain itu bukan afdal secara mutlak. Tetapi wajib bagi setiap orang itu untuk mempunyai waktu-waktu sendiri. Waktu-waktu sendiri untuk dia bermunajat, berhubungan dengan Robnya. Bersendirian dengan dirinya sendiri. Menghisap dirinya sendiri. Apa yang telah dia perbuat. Makanya Allah Azza wa Jalla menyiapkan waktu malam. Waktu malam kan bukan waktu kerja. Bukan waktu bergaul. Bukan waktu berkumpul dengan manusia. Itulah waktu yang paling afdal untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi bekal oleh Allah Azza wa Jalla.
bekal padahal dia nabi. Padahal dia rasul. Kita hafal surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Apa lanjutannya? Hah? Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Dan seterusnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Syahidnya ya, saya tidak panjang lebar tafsirnya, tapi syahidnya di sini ketika Allah Azza wa Jalla memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan namanya secara langsung. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipanggil dengan panggilan yang paling santun kalau bahasa kita. Ya ayyuhal muzammil. Tidak dipanggil ya Muhammad. Kalau Nabi Musa ya Musa. Nabi Nuh ya Nuh. Nabi Ibrahim ya Ibrahim. Dan seterusnya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil namanya. Kalaupun disebut namanya cuma sekadar berita bahwa Nabi kita namanya Muhammad. Tapi kalau dipanggil secara langsung tidak. Panggil ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Nah, ini pelajaran bahwa kalau kita mencintai seseorang ya dipanggil dengan panggilan yang santun. Jangan dengan panggilan yang kasar. Karena kasar itu tidak menunjukkan kecintaan. Walaupun dia mencintainya. Tapi dengan panggilan yang santun. Itulah cirinya orang Muslim. Karena mengikuti Al-Quran. Bahasa-bahasa yang santun. Jangan dengan bahasa yang kasar. Al-Muzammil artinya yang berselimut dengan selimut yang tebal. Kalau mudaththir, selimut yang tipis. Biasanya kalau selimut yang tebal dipakai ketika musim dingin. Kalau yang tipis dipakai ketika musim kemarau. Ya. Jadi di musim dingin Nabi dipanggil supaya melepaskan selimutnya, selimut yang tebal. Karena itu muzammil juga maknanya beban, memikul beban. Karena itu onta yang dipakai untuk memikul beban dinamakan zamilah. Onta khusus untuk mengangkut beban. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
membeli 3 ekor onta. Onta yang pertama kaswa yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia beli untuk dirinya sendiri untuk dia pakai. Kemudian yang ketiga, zamilah, khusus untuk mengangkut beban, barang-barang. Kalau sekarang ada mobil penumpang, ada mobil pick up, ya, khusus untuk mengangkut barang-barang. Karena dirancang memang untuk memikul beban. Jadi seakan-akan Allah memanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang akan diberi beban. Diberi beban. Bagaimana akan disebutkan nanti apa bebannya? Beban yang bukan sembarang beban. Beban yang sangat susah dan berat. Tetapi untuk memikul beban tersebut diberikan bekal. Sebagaimana kalau kita punya mobil, semakin berat bebannya tentu ya mobilnya juga disesuaikan. Apa bekalnya? Bekal rohani. Ya, bekal rohani. Qumil laila. Wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Jadi bekal untuk menjalani kehidupan itu ibadah di waktu malam. Dan itu dimulai tadi salat maghrib, ibadah malam yang wajib. Kemudian nanti lanjut dengan salat isya. Dan nanti diakhiri dengan salat subuh. Dibangunlah di waktu malam. Sepertiga malam yang pertama antara maghrib dengan isya. Sepertiga malam yang kedua antara isya sampai pertengahan malam. Dan sepertiga malam yang terakhir telah lewat pertengahan malam sampai tibanya waktu subuh. Ya, jadi ambillah bekal di waktu-waktu tersebut. Supaya kamu siap memikul beban. Ya, dan bangun di waktu malam tidak selalu dimaknakan sholat. Kata para ulama, bangun di waktu malam itu, kalau mau bernilai ibadah itu banyak macam. Bangun di waktu malam untuk bersuci. Karena kalau kita sudah tidur, kita batal wudhu. Walaupun kita tidur dalam keadaan suci. Jadi ketika bangun, berwudhu kembali, itu sudah bagian dari ibadah di waktu malam. Ya. Kalaupun nanti tidur, dia tidur kembali dalam keadaan suci. Yang kedua, bangun di waktu malam bisa untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Itu bagian dari qiyamul lail. Menghidupkan malam. Nah, kalau sholat sudah jelas. Bisa juga bangun di waktu malam untuk berzikir kepada Allah. Karena berzikir di waktu malam
Itu beda dengan berzikir di siang hari. Ketika sunyi, tidak ada suara, ketika pikiran, badan juga tidak ada beban pekerjaan, yaitu waktu yang paling bagus berzikir kepada Allah. Bisa juga bangun di waktu malam untuk beristighfar. Istighfar bagian dari qiyamul lail. Banyak istighfar di waktu malam, apalagi di penghujung malam. Atau berdoa kepada Allah. Itu juga bagian dari ya qiyamul lail. Jadi tidak selalu dimaknakan bahwa qiyamul lail itu adalah apa? Salat saja. Ya banyak. Dan orang bisa salat terus sepanjang malam. Kalau Ramadan mungkin bisa saja. Tapi jarang yang bisa melakukannya. Tapi kalau dia bisa berdoa, beristighfar, baca Al-Quran, berzikir, tafakkur, dan seterusnya, itulah namanya waktu-waktu untuk munajat. Ya, munajah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yaitu bekal rohani yang Allah siapkan kepada nabinya. Terus siap sebelumnya. Makanya bahasa Al-Quran mengatakan inna sanulki alaika qaulan sakila. Inna kata Allah. Kalau Allah berbicara dalam Al-Quran mengatakan inna, pasti itu sesuatu yang besar. Inna nahnu nazzalna al-Quran. Berarti sesuatu yang besar. Kami kata Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qaulan sakila. Ucapan yang berat. Wahyu. Halal dan haram. Kewajiban dan larangan. Ancaman atau janji atau yang lain-lainnya. Itu semuanya berat. Ya. Berat, mengerjakan kewajiban itu berat. Salat berat. Ya, menghindari larangan lebih berat lagi. Nah, makanya disuruh siap sebelumnya. Bangunlah wahai Muhammad di waktu malam. Karena kami akan memberikan. Jadi sebelum diberikan, disuruh siap-siap. Suruh siap. Ya makanya kalau kita belajar, yaitu kesempatan untuk menyiapkan diri. Jangan berpikir dulu mau mengajar. Mau jadi ustadz. Apalagi mau jadi ulama. Ya, mau menikah. Siapkan dulu. Menikah bisa 4 kalau siap. Siap mental. Makanya ada bulan Ramadan. Supaya siap di luar Ramadan. Bukan siap di Ramadannya saja. Ramadan itu untuk mengambil kekuatan mental yang luar biasa. Supaya di luar Ramadan dia siap. Sebelum jadi bapak. Siap. Ambil ibadah di waktu malam.
Karena itu ada seorang syekh ditanya kepadanya, "Ya syekh, kenapa kalau engkau mengajar? Kenapa kalau engkau mengajar pengaruhnya besar? Kalau kita ini yang mengajar, biar lebih banyak pelajarannya, pengaruhnya kecil." Maka syekhnya ini mengatakan, sebenarnya saya tidak mau bicara tentang hal tersebut. Ini rahasia, rahasia. Tapi karena ini sangat penting dan kamu tanya terus, maka saya jawab. Pelajaran yang kamu terima tadi, itu saya harus siapkan bekal. Bukan bekal materinya saja dibaca, dihafal ya. Atau apakah segala macam. Tetapi bekalnya, kata beliau, saya baca 10 juz dari Al-Quran. Bukan baca 10 juz baru mengajar. Tapi maksudnya mengambil rohani dari Al-Quran, supaya dia ketika mengajar memberikan pengaruh untuk dirinya dan untuk orang yang diajar. Jadi kalau kita ini bapak, kenapa istri kita susah dibicarain? Karena kita tidak punya pengaruh. Kenapa anak kita susah sekali dibicarain? Karena kita tidak punya pengaruh. Kenapa kita tidak punya pengaruh? Karena kita tidak mengambil bekal. Biar mobilnya bagus, kalau tidak ada bensinnya, tidak bisa jalan. Biar status kita suami, pejabat, kaya, apalagi yang lain-lainnya, kalau tidak bagus hubungannya dengan penciptanya yang mengatur dia dan mengatur istri dan anaknya, tidak bisa dia mengatur istri dan anak-anaknya. Apalagi mengatur orang banyak. Yaitu zat ruhiyah, ya, zat al-qalbiyah, bekal rohani, bekal hati. Jadi ibadah di waktu malam. Ya, maka hendaknya kita punya bagian di waktu malam. Sedikit, yang penting istimrar, terus menerus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Agar kita punya bekal. Jadi ibadah itu adalah bekal. Karena itu jangan disangka bahwa, apalagi kalau yang belajar, ibadah itu mengurangi jatah belajar. Tidak. Justru ibadah itu menguatkan untuk belajar. Karena ilmu tujuannya untuk beramal. Karena itu kalau orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW, apa yang ditanya? Ya Rasulullah, dullani ala amal. Selalu pertanyaannya begitu. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang memasukkan saya ke surga, atau amalan saya tidak tanya lagi siapa lagi yang saya tanya sesudahnya. Selalu tanya amal. Dia tidak tanya, ya Rasulullah, apa ilmunya? Ya Rasulullah, apa ilmunya? Tapi ditanya, apa amal yang harus saya kerjakan? Karena tujuannya ilmu adalah untuk beramal. Jadi amal itu menguatkan ilmu. Bukan melemahkan ilmu. Saya mau menghafal. Biar tidak salat. Atau biar diundur salat. Ya, atau yang lain-lainnya.
Tidak, itu justru menguatkan ilmunya. Apalagi kalau Al-Qur'annya hafalannya. Ya, jadi ini munasabah yang bagus ya, bahwa kita mau masuk di bulan Ramadan, ya manfaatkan waktu di malam hari. Untuk mengambil sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin bekal. Karena memang Allah siapkan malam hari untuk mengambil bekal. Bukan berarti di siang hari tidak, bukan. Tapi bekal rohani yang paling bagus itu di waktu malam. Karena itu kenapa kita ini kaum muslimin sekarang kurang rohaninya, karena siang bekerja, malam dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang bukan lagi menambah rohaninya, mengurangi terus rohaninya. Permainan, tontonan, atau segala macam. Bukan, kebanyakan di malam hari. Waktu main game yang paling enak kapan? Pasti di malam hari. Kalau siang ya asik juga, tapi lebih asik di malam hari. Nonton film yang paling bagus kapan? Ah, siang atau malam? Konser siang atau malam? Rata-rata kan malam. Karena mengambil rohani kaum muslimin itu di waktu malam yang paling kuat. Sementara kita sebaliknya menambah rohani yang paling kuat itu harusnya di waktu malam. Ya, menghafal yang paling bagus kapan? Malam kan? Secara umum. Belum subuh, ya di waktu malam. Taklim yang paling enak kapan? Seperti sekarang. Tidak ada beban kan? Karena sudah selesai bekerja. Tapi coba taklim siang-siang, ya bagus juga tapi pasti beda. Ya kecuali kalau pekerjaannya belajar. Murojaahnya bukan di siang hari, malam hari. Siangnya belajar, malamnya murojaah. Jadi siang kita bekerja, malam kita murojaah pekerjaan kita. Kalau kita bukan penuntut ilmu, kita murojaah pekerjaan kita di siang hari, itu di malam hari. Zikir kepada Allah, istighfar. Tadi siang begini, saya tidak masuk kantor, tapi gajiku tetap saya terima. Apalagi kalau guru ya, saya bolos tapi gajiku tetap full. Kapan di muhasabah? Bukan di siang hari, di malam hari. Dah habis waktu. Ya itu sedikit saja ya. Sekedar nasihat untuk menambah kesiapan kita menghadapi ya bulan Ramadan. Hendaknya mengambil kesempatan yang sangat berharga dengan memanfaatkan waktu di malam hari. Siang hari berpuasa, karena itu orang-orang terdahulu ya digambarkan kalau di siang hari seperti singa di padang pasir, kuat bekerja. Tapi kalau di malam hari seperti rahib-rahib, artinya ahli ibadah. Jadi terkumpul padanya kehebatan yang luar biasa. Siang pekerjaannya luar biasa. Dan malam mengambil bekal ibadah yang luar biasa. Ya makanya mereka menjadi generasi yang luar biasa. Bukan malas di siang hari, malam main-main.
Akhirnya pekerjaan kita kebanyakannya tidak ada yang beres. Ya kan? Yang ya bekerja sekedarnya, malam ya pergi main-main, pergi nonton, pergi main bola malam-malam, pergi main bulu tangkis malam-malam. Ya bukan berarti dilarang ya. Kalau sekali-sekali, apalagi jadikan pekerjaan. Ya orang muslim adalah orang yang serius. Serius di siang hari bekerja, belajar. Di malam hari serius dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya keluarganya keluarga yang serius. Ya kan, jangan ibu-ibu syahwat ya. Ya biasanya ibu-ibu kalau di siang hari apa yang dikerja? Rumah tangga. Itu ibadah. Harusnya di malam hari juga ada bagian dari ibadahnya. Supaya dia tidak ngomel-ngomel ketika dia bekerja. Kenapa tadi malam saya sholat? Kenapa siang-siang suka ngomel? Ngomeli anaknya, ngomeli suaminya. Apalagi kalau pendapatannya menurun. Apalagi kalau minyak goreng mahal. Ya. Kalau dia ibadah tidak perlu. Tidak perlu ngomel-ngomel. Ngomel kepada Allah. Ngomeli dosanya. Ya Allah saya ini banyak dosa. Ya Allah saya ini banyak pelanggaran. Ngomeli dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia lakukan semuanya diomeli di hadapan Allah, bukan diomeli kepada sesama manusia. Nah, saya kira itu saja ya Allah alam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Qulu kama tasmaun barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.